Suamiku kira aku akan diam saja saat aku tahu dia punya hubungan dengan wanita lain. Lihat saja Mas, akan aku buat kejutan spesial. Akan aku buat tamat riwayat kalian. Dan akan ku buat hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran. Dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Laras telah menjalani rumah tangga dengan penuh kesabaran dan pengorbanan selama 10 tahun. Namun, semua itu hancur saat ia mengetahui suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Bukan hanya merasa dikhianati, Laras juga merasa direndahkan. Alih-alih menangis atau mengemis, Laras menyusun rencana besar. Ia mengumpulkan bukti, mempermalukan mereka di depan keluarga besar, dan menggugat cerai dengan tuntutan yang berat. Dengan ketenangan dan kecerdasannya, Laras membalik keadaan. Kehidupan yang dulu dipenuhi luka perlahan berubah menjadi awal dari kebangkitan. Sementara suaminya dan selingkuhannya harus menanggung akibat dari pengkhianatan yang mereka banggakan. Like, jika kamu setuju bahwa wanita juga bisa bangkit dan membela harga dirinya. Komen, apa kamu pernah mengalami pengkhianatan seperti Laras? Bagaimana kamu menghadapinya? Subscribe untuk membaca kelanjutan kisah Laras dan cerita-cerita lainnya yang menggugah emosi dan memberi inspirasi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hujan turun deras malam itu, mengguyur atap rumah kami yang sederhana tapi selama ini terasa hangat. Aku duduk sendiri di ruang tamu, dengan lampu kecil yang remang. Di meja ada segelas teh manis hangat yang sudah mendingin. Sudah jam 1 dini hari, dan suamiku, Bayu, belum juga pulang. Katanya lembur. Sejak beberapa bulan terakhir, kata lembur itu jadi alasan yang terlalu sering keluar dari mulutnya. Terlalu sering, sampai terasa basi. Tanganku gemetar saat ku pegang ponsel. Ada satu pesan baru dari nomor tak dikenal. Mbak, maaf ya, saya nggak tahan lagi. Suami Mbak sudah 2 bulan ini nginap di apartemen saya. Kami bukan cuma selingkuh, tapi dia janji mau nikahi saya setelah cerai dari Mbak. Maaf, saya cuma mau Mbak tahu, saya capek dijadikan cadangan. Mataku langsung panas. Bukan hanya karena isi pesannya, tapi karena ini bukan kali pertama aku menerima pesan seperti ini. Beberapa minggu lalu ada pesan serupa, tapi waktu itu aku memilih diam. Aku masih ingin percaya, masih ingin menyangkal. Tapi kali ini berbeda. Dia mengaku tinggal serumah. Dia tahu nama suamiku. Dia tahu tempat kerja Bayu. Dan bahkan menyebut nama anak pertamaku. Tubuhku lemas. Tanganku langsung menekan tombol screenshot. Lalu kubuka folder khusus bernama Bukti. Ya, sudah sebulan ini aku diam-diam mengumpulkan semuanya. Chat, nota hotel, rekaman telepon, bahkan rekaman dari voice recorder kecil yang kusembunyikan di mobil Bayu. Aku tahu sesuatu tak beres, dan aku memilih tak bereaksi, bukan karena bodoh, tapi karena aku menyiapkan perang.
Kupandangi lagi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajahku di foto itu terlihat muda, polos, dan penuh harapan. Sementara Bayu tersenyum lebar, menggenggam tanganku seperti sedang berjanji akan selalu melindungi. Tapi itu dulu. Janji itu kini hanya debu. Hancur tanpa sisa. 10 tahun. Mas. 10 tahun aku ikut kau dari nol. Saat kau belum punya apa-apa, aku ikut jualan pulsa dari rumah. Saat kau gagal bangun bisnis pertama, aku yang cari pinjaman atas nama pribadi. Bahkan waktu kau sakit keras, aku yang bolak-balik rumah sakit, menggendongmu karena kau tak bisa berdiri sendiri. Dan sekarang, setelah hidupmu mapan, setelah kita punya rumah sendiri, mobil, dan 2 anak, kau hancurkan semuanya demi seorang wanita yang bahkan tak punya empati untuk menghormati rumah tangga orang? Aku menggigit bibirku keras-keras, menahan tangis yang nyaris tumpah. Tapi tidak, malam ini aku tidak boleh menangis. Aku tidak akan menangis untuk laki-laki seperti Bayu. Bukan lagi. Suara deru mobil terdengar di luar. Jam menunjukkan pukul 1.27. Tepat waktu seperti malam-malam sebelumnya. Bayu membuka pintu dengan santai, mengenakan kemeja yang baru dan aroma parfum berbeda dari yang biasa kupilihkan. Maaf ya, sayang. Lembur. Banyak laporan belum beres, katanya singkat sambil mencium keningku, lalu berlalu masuk kamar tanpa menatap mataku. Aku diam, mengangguk pelan, tidak bertanya apapun, tidak menyalahkan. Tapi dalam hati, aku mencatat satu lagi kebohongannya. Satu lagi peluru yang bisa kupakai nanti. Bayu tak tahu, sejak malam ini, aku bukan lagi Laras yang sabar, yang mengalah, yang diam demi anak. Aku bukan istri yang akan memohon untuk dipertahankan. Aku akan bertahan, tapi bukan untuk memperjuangkan dia. Aku akan bertahan untuk menghancurkan kebohongan yang dia bangun rapat-rapat selama ini. Aku matikan lampu. Kutatap langit-langit yang gelap. Di sampingku, Bayu mendengkur ringan, tanpa dosa. Aku berbisik lirih di hati. Tidurlah, Mas. Tidurlah senyenyaknya. Karena sebentar lagi, hidupmu tak akan pernah tenang lagi. Akan ada kejutan spesial dariku. Dan percayalah, ini bukan kejutan yang akan kau lupakan. Pagi itu aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur mata sapi, nasi goreng, dan kopi hitam favorit Bayu. 2 anak kami, Naya dan Adit, masih terlelap di kamar masing-masing. Dari luar, rumah kami tampak harmonis. Aku tetap tersenyum saat Bayu duduk di meja makan dan membuka koran sambil menyeruput kopi, seperti tak ada yang salah. Padahal dalam pikiranku, satu nama terus bergema. Dinda. Nama itu tertera jelas di pesan yang kuterima semalam. Aku mulai menyusun potongan-potongan teka-teki yang selama ini terserak. 3 bulan terakhir, Bayu sering pulang malam. Sering menginap di luar kota dengan alasan rapat atau pelatihan kantor. Dan setiap kali aku tanya, jawabannya selalu sama. Kamu jangan terlalu banyak curiga, Laras. Aku ini kerja, bukan main. Tapi aku bukan istri bodoh. Aku bukan wanita naif yang hanya bisa memeluk bantal dan menangis di pojok kamar. Aku diam bukan karena percaya. Aku diam karena aku sedang mendengarkan, mengamati, dan menyusun strategi. Setelah Bayu dan anak-anak berangkat, aku duduk di depan laptop. Kukuak satu persatu file yang aku simpan di folder rahasia. Ada rekaman suara dari alat kecil yang kusembunyikan di bawah jok mobil Bayu. Suara itu samar tapi jelas. Suara Bayu dan suara perempuan. Mas, kalau aku hamil gimana? SSST,
Jangan ngomong gitu. Nanti ribut. Kita jalani aja dulu. Tanganku mengepal. Perutku mual. Nafasku berat. Tapi aku tetap mendengarkan sampai habis. Lalu aku buka tab lain. Akun Instagram palsu yang sudah 2 minggu ini aku buat untuk memata-matai wanita bernama Dinda. Akunnya di privat. Tapi beberapa highlight story-nya terlihat. Ada foto wine, foto dari balkon apartemen, dan caption seperti, "Finally, cudlet with you again. Midnight." Aku hampir muntah melihatnya. Tapi aku tidak akan emosi sekarang. Tidak akan terprovokasi. Aku punya tujuan yang lebih besar. Hari berikutnya, aku menyewa ojek online untuk mengikuti Bayu. Kukatakan aku mau cek rute kantor. Padahal aku mengintai dari jarak jauh. Mobil Bayu berhenti di sebuah apartemen di daerah Kuningan. Ia turun, membawa kantong belanja, lalu masuk ke lobi apartemen. 15 menit kemudian, seorang wanita muncul di balkon lantai 12. Rambut panjang lurus, kulit putih cerah, mengenakan daster merah muda, menggandeng Bayu dari belakang dan mencium pundaknya. Aku mematung. Di pinggir jalan. Di bawah terik matahari. Jantungku berdetak keras. Tapi mataku tetap fokus. Kupotret dengan kamera jarak jauh. Klik, klik, klik. Semua masuk ke folder. Akhirnya ketangkap. Bayu, kau bawa belanjaan ke apartemen selingkuhanmu. Sementara di rumah, aku menghemat uang belanja bulanan karena katanya ada proyek yang belum cair. Dinda, kau peluk suamiku di depan umum, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kau pikir aku akan membiarkan ini? Sore itu aku pulang ke rumah lebih dulu. Aku masak seperti biasa. Tersenyum saat anak-anak pulang. Tapi saat malam tiba dan Bayu kembali, aku hanya tersenyum tenang. Capek ya, Mas? Tanyaku lembut. Iya, tadi rapatnya lama banget. Jawabnya sambil membuka dasi. Aku ingin tertawa. Tapi aku hanya mengangguk. Dalam hatiku, aku tahu kamu tadi nggak rapat. Mas, aku tahu kamu habiskan sore dengan wanita lain. Tapi santai saja. Karena besok, aku akan kasih kamu kejutan kecil. Kejutan yang akan jadi awal dari akhir semua kebohonganmu. Sebelum tidur, aku kembali memutar rekaman dari alat penyadap di mobilnya. Malam ini suaranya lebih jelas. Dinda tertawa renyah. Bayu menyebut namaku sambil tertawa. Istriku nggak akan curiga. Dia itu terlalu baik, terlalu percaya. Kata-kata itu menyakitkan. Tapi lebih dari itu, mereka memicuku untuk bergerak lebih cepat. Aku bukan wanita baik yang bisa kau injak seenaknya. Mas, aku bukan istri polos yang akan tetap bertahan meski dikhianati. Kau baru saja membuat kesalahan besar. Dan wanita yang bersamamu itu akan segera tahu rasanya dihancurkan oleh istri yang selama ini kalian anggap lemah. Hari-hariku kini bagai panggung sandiwara, dan aku adalah aktris utama dalam drama rumah tangga paling menyakitkan yang pernah kusutradarai sendiri. Setiap pagi aku membuka mata, bukan dengan harapan seperti dulu, tapi dengan strategi. Aku tersenyum saat Bayu bicara. Padahal dalam pikiranku aku sudah melayangkan ratusan tanya dan 1000 cacian yang tidak akan pernah keluar dari mulutku, bukan sekarang. Belum. Pagi itu aku membuatkan sarapan yang sama seperti biasa. Telur orak-arik, tumis kangkung, dan nasi hangat. Di samping piring Bayu, aku sengaja menaruh saus cabai yang selama ini ia suka. Aku lihat wajahnya saat duduk, santai, seperti tak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat memelukku dari belakang saat aku masih di dapur. Pelukannya tidak hangat seperti dulu. Dingin, tanpa rasa. Tapi aku diam, membiarkannya menyentuh tubuh yang tak lagi ia hargai. Kamu capek ya, Laras? Sedikit, jawabku pelan. Jangan terlalu mikir ya. Kamu itu terlalu banyak pikiran. Nanti sakit. Aku hanya tersenyum. Senyum hambar yang dia anggap tulus, padahal sudah penuh racun. Bayu pergi ke kantor seperti biasa.
mengenakan kemeja putih favoritnya yang baru kubelikan 2 minggu lalu. Lucu, ya, istri yang membelikan baju, tapi wanita lain yang diajak kencan. Aku berdiri di depan pintu, melambaikan tangan saat mobilnya menjauh. Tapi begitu mobil itu berbelok keluar dari gerbang, wajahku berubah. Tatapanku tajam, penuh bara. Karena hari ini aku tidak akan hanya menunggu. Setelah memastikan anak-anak diantar ke sekolah, aku keluar rumah. Aku sudah janjian dengan seseorang yang tak pernah kukira akan kuhubungi. Vera, mantan rekan kantor Bayu. Dulu mereka satu tim. Dan dulu juga, Vera sempat suka padaku karena katanya aku istri yang sabar dan ramah. Tapi setelah Bayu naik jabatan dan mulai menjauh, Vera malah curiga ada yang disembunyikan. Hari ini kami bertemu di kafe kecil, jauh dari pusat kota. Kamu akhirnya sadar juga, Ras, kata Vera sambil menatapku penuh empati. Dari dulu kamu sudah tahu. Bukan tahu pasti, tapi aku pernah lihat Bayu nganter cewek pakai mobil kamu. Aku pikir cuma rekan kerja. Tapi makin kesini, cewek itu makin berani. Bahkan pernah masuk kantor sambil gandeng tangan Bayu di parkiran bawah. Kami semua diam karena takut dibilang ikut campur. Hatiku menegang, tapi tidak kaget. Aku mencatat semuanya. Lalu aku keluarkan foto yang kuambil dari balkon apartemen tempat Bayu dan Dinda bermesraan. Vera kaget. Dia, cewek itu Dinda. Dia mantan sales properti. Pernah presentasi di kantor suamimu tahun lalu. Oh, jadi itu awalnya. Perkenalan bisnis yang berubah jadi perkenalan tubuh. Setelah pertemuan dengan Vera, aku melangkah ke tujuan selanjutnya, kantor pengacara. Aku tidak asal memilih. Aku pilih pengacara perempuan, Mbak Retno, yang terkenal gigih membela hak-hak istri yang dikhianati. Aku serahkan semua bukti, rekaman suara, foto, dokumen hotel, dan isi percakapan. Mbak Retno mengangguk sambil berkata, Bu Laras, kasus ini bisa kita giring kedua arah. Perceraian dengan gugatan perdata, dan pelaporan perzinahan secara pidana. Tapi kita atur waktunya. Kita bikin mereka tidak bisa berkutik. Hatiku berdegup. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa punya kekuatan kembali. Malamnya, aku pulang lebih cepat. Anak-anak sudah di rumah. Aku bermain bersama mereka, tertawa, menggambar, dan membacakan buku cerita sebelum tidur. Aku tahu dunia mereka belum harus tahu luka hati ibunya. Aku akan jaga mereka seperti biasa, tapi tidak dengan Bayu. Saat malam makin larut dan Bayu pulang, aku menyiapkan air hangat untuk kakinya, seperti biasa. Ia duduk di sofa, meletakkan kakinya di baskom kecil yang kubawa. Kamu baik banget sih, Ras. Capek kerja, lihat kamu tuh bikin adem hati. Ya, Mas. Aku memang harus selalu jadi yang bikin Mas tenang. Padahal di balik baskom itu, aku menyembunyikan catatan pengeluaran Bayu yang janggal. Ada transfer ke rekening Dinda senilai 20 juta. 3 kali dalam 2 bulan. Ada pembelian barang-barang mewah atas nama Dinda. Bahkan asuransi kesehatan baru yang ditujukan ke anggota keluarga non-nikah. Semuanya akan kugunakan. Tapi belum malam ini. Aku tunggu sampai waktu yang tepat. Aku akan jadikan kebohongan mereka sebagai senjata makan tuan. Dan ketika semuanya sudah siap, aku tidak akan sekadar marah. Aku akan mempermalukan mereka dengan cara yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Bayu tertidur dengan tenang malam itu. Di sebelahnya, aku menatap langit-langit sambil menahan air mata. Hatiku sudah mati, Mas. Tapi tenang, aku belum selesai. Bahkan aku baru mulai. Dan kalian berdua akan tahu seperti apa rasanya dihancurkan oleh perempuan yang kalian kira tak akan pernah melawan. Pagi itu langit terlihat cerah. Tapi dalam hatiku badai sudah mulai berputar semakin kencang. Kupandangi wajah Bayu yang masih tertidur di sampingku. Wajah yang dulu begitu aku cintai, kini hanya menyisakan luka dan pengkhianatan.
Tanganku sempat terulur hendak menyentuh pipinya, lalu terhenti di tengah jalan. Aku tak ingin menyentuh seorang pengkhianat yang telah mencoreng 10 tahun kesetiaanku. Ia membuka mata perlahan, menguap kecil. "Pagi, sayang," katanya sambil menarik tubuhku ke pelukannya. Kupaksa tersenyum. "Pagi, Mas." Sehangat apapun pelukannya, dinginnya pengkhianatan tak pernah bisa tertutupi. Aku beranjak lebih dulu, menyiapkan sarapan seperti biasa. Semuanya terlihat normal, padahal jauh dari itu. Karena pagi itu, satu keputusan penting sudah kupatenkan dalam hatiku. Aku akan menyerang balik. Tapi aku tidak akan memakai amarah. Aku akan pakai data, fakta, strategi, dan waktu yang tepat. Sebelum Bayu berangkat kerja, aku menyelipkan kamera kecil ke dalam dasi kerjanya. Kamera itu cukup kecil, hanya seukuran kancing, tapi mampu merekam suara dan gambar selama 3 jam penuh. Aku tahu dia akan menemui Dinda siang ini. Aku ingin tahu, bukan cuma sekadar mereka bicara apa, tapi apa yang mereka rencanakan di balik semua kebohongan ini. Setelah dia pergi, aku membuka laptop. Di sana, semua folder telah aku atur. Folder dengan label "Rahasiamu Mas" berisi file yang sudah kupilah dengan rapi, audio, foto, transfer bank, rekaman video dari CCTV apartemen, sampai tangkapan layar dari percakapan Dinda dan Bayu yang berhasil kudapat dari akun WhatsApp yang berhasil aku cloning 2 minggu lalu. Sambil menunggu rekaman hari ini selesai direkam oleh kamera das yang kuselipkan, aku membuka kembali salah satu voice note Dinda kepada Bayu. "Mas, kamu janji ya, abis urus perceraian, langsung kita menikah. Aku udah muak jadi orang ketiga." "Iya sayang, kamu tenang aja. Aku lagi nyari celah. Istriku itu masih terlalu polos. Belum curiga." "Polos?" Aku hampir tertawa keras. Tapi aku menahan, karena rasa sakit yang menghantam dada jauh lebih kuat dari rasa geli. Bayu benar-benar yakin aku tidak akan tahu bahwa aku akan terus menjadi istri bodoh yang mengabdi buta pada cinta yang ternyata sudah lama hancur sepihak. Jam 12 siang aku menerima notifikasi dari perangkat kamera yang disematkan di dasinya. Aku klik, dan langsung tersambung dengan rekaman langsung. Terlihat Bayu duduk di sebuah restoran bersama Dinda. Mereka berbicara pelan, saling pegang tangan di bawah meja, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Padahal keduanya sedang menginjak-injak rumah tanggaku dengan santai. "Mas, istrimu udah nggak curiga kan?" tanya Dinda sambil menyesap jus stroberi. "Enggak. Laras itu gampang banget dikibulin. Dia cuma fokus ngurus rumah dan anak. Nggak bakal tahu apa-apa. Kita tinggal tunggu waktu aja. Aku lagi cari cara biar dia yang minta cerai duluan. Kalau dia nggak mau cerai, kita buat dia stres. Kita mainkan emosinya, biar dia nyerah. Lagian aku udah bosan sama dia." Darahku mendidih, tanganku mengepal, mulutku gemetar menahan emosi. Tapi aku tetap duduk tenang di depan laptop, sambil menyimpan seluruh rekaman itu ke dalam folder baru berjudul, "Kebohonganmu akan kujadikan peti matimu." Sore harinya, saat Bayu pulang, aku menyambutnya seperti biasa. Aku bahkan menyiapkan pijatan kecil di bahunya sambil ia duduk menonton TV. Ia bercerita tentang kerjaan, tentang bosnya yang cerewet, tentang laporan yang belum selesai. Aku hanya mengangguk-angguk kecil, seperti biasa, seolah-olah aku benar-benar percaya. "Besok aku harus keluar kota, sayang," katanya santai. "Oh, proyek yang itu, ya?" Iya. Kamu masih ingat? Hebat juga," katanya sedikit terkejut. Padahal aku sudah tahu, itu bukan perjalanan dinas. Itu pertemuan mereka di sebuah villa yang sudah dibayar penuh oleh Bayu atas nama akun milik temannya. Aku tahu semuanya. Dan kali ini aku tidak akan hanya menjadi penonton. Setelah Bayu tidur, aku menulis rencana besar di buku kecil rahasiaku. Aku tulis dengan tinta merah. Tamatkan mereka dengan cara terhormat. Aku tak ingin hanya menggugat cerai. Aku ingin lebih.
Aku ingin Bayu dan Dinda tahu bahwa wanita yang mereka anggap lemah bisa berdiri jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Aku ingin mereka diingat bukan karena cinta mereka yang terlarang, tapi karena kehancuran yang mereka ciptakan sendiri, dan pembalasan yang tak akan mereka sangka datang dari wanita yang mereka anggap tak akan melawan. Bayu, Dinda, malam ini kalian masih bisa tidur nyenyak. Tapi tunggu beberapa hari ke depan. Semua sandiwara kalian akan aku bongkar. Dan ketika semua sudah kubuka di hadapan dunia, akan kupastikan kalian tak bisa lagi berjalan dengan kepala tegak. 1 jam sebelum subuh. Rumah masih sunyi. Anak-anakku masih terlelap. Bayu masih mendengkur di sampingku. Tapi aku sudah duduk di depan laptop, headset terpasang, mata terpaku pada rekaman dan folder-folder yang penuh bukti. Ini bukan lagi tentang rasa sakit. Ini sudah masuk ke ranah kehormatan. Dan kehormatanku bukan untuk diinjak siapapun, termasuk suamiku sendiri. Selesai menyalin semua rekaman dari kamera dasi yang kupasangkan ke Bayu kemarin, aku mengecek satu persatu data. Percakapan mereka yang menjijikan. Rencana jahat mereka membuatku terlihat tidak waras agar aku sendiri yang menyerah. Semua terekam jelas. Aku tak butuh dugaan. Aku punya fakta. Kali ini mereka tidak bisa mengelak. Hari ini aku tak akan menunggu. Hari ini aku akan mulai membuat mereka merasa gelisah. Mulai membuat mereka berkeringat dalam ketakutan pelan-pelan. Tanpa mereka sadar bahwa jebakan sudah disiapkan di sekeliling mereka. Dan saat mereka sadar, sudah tak ada lagi jalan keluar. Langkah pertamaku adalah menyusun rencana pengumpulan bukti ke tingkat berikutnya. Aku hubungi seorang teknisi IT kepercayaanku, Damar, teman lama yang pernah bantu memperbaiki sistem komputer Bayu saat awal membangun bisnisnya dulu. Aku ajak bertemu diam-diam di sebuah coworking space. Saat bertemu, aku langsung ke inti. Dar, aku butuh akses ke email suamiku, email kerja dan email pribadinya. Damar menatapku serius. Laras, kamu yakin? Sangat yakin. Dan aku butuh semua log transaksi, catatan komunikasi, jadwal kalender, bahkan log chat ke vendor, kalau ada. Damar mengangguk, meski wajahnya terlihat ragu. Kalau kamu sampai minta sejauh ini, berarti kamu memang disakiti sangat dalam ya? Aku menahan air mata. Bukan cuma dalam. Dar, aku mau dia tahu, wanita yang dia kira lemah ternyata bisa menjatuhkannya dari tempat paling tinggi yang pernah dia duduki. Kami sepakat, Damar akan bekerja 2 malam penuh. Dalam waktu itu aku akan terus bertahan di rumah, menjalankan peran istri seperti biasa. Aku tetap masak, tetap antar anak sekolah, tetap menyapa tetangga, tetap tersenyum di depan Bayu. Tapi dalam hatiku, setiap langkah adalah peluru yang kusiapkan untuk peluru terakhir, pembantaian reputasi mereka berdua. Langkah keduaku adalah mempersiapkan pertempuran hukum. Aku kembali menemui pengacaraku, Mbak Retno. Kali ini aku serahkan semua bukti baru yang aku dapat, termasuk tangkapan layar percakapan Bayu dengan Dinda yang sangat menjijikan. Salah satu isi chat itu membuat darahku mendidih. Kalau aku udah cerai, aku mau kamu tinggal di rumahku. Istriku nggak bakal dapat apa-apa. Aku udah siapin tim hukum buat dia capek dan nyerah. Mbak Retno membaca sambil geleng-geleng. Dia pikir kita nggak siap? Oke, ini yang aku mau dari kamu sekarang. Bu Laras, kita akan siapkan gugatan cerai, plus gugatan pembagian harta Gana Gini. Tapi bukan cuma itu, kita akan siapkan laporan perzinahan. Dan kalau bisa, tambahkan pasal pencemaran nama baik, karena dia menyebarkan fitnah tentang kamu ke pihak kantor. Aku mengangguk tegas. Lakukan. Aku siap. Langkah ketigaku, dan ini yang paling personal, adalah merebut kembali kepercayaan keluarganya. Aku tahu, mereka pernah memihak Bayu. Tapi aku juga tahu, keluarganya sangat menjunjung martabat dan nama baik. Mertua perempuanku, Bu Retni, sangat peduli dengan citra keluarga di mata tetangga dan lingkungan sosial. Maka, aku cetak semua foto perselingkuhan Bayu.
Ku kemas dalam satu map rapi berjudul, Yang Laras Sembunyikan Selama Ini. Sore itu, aku pergi diam-diam ke rumah mertuaku. Ku ketuk pintu dengan tenang. Wajah Bu Retni kaget melihatku datang sendirian. "Laras, ada apa, Nak?" "Ada yang perlu ibu tahu, Bu. Tolong jangan potong sampai saya selesai bicara." Aku masuk, duduk, dan mulai membuka isi map satu persatu. Foto-foto, bukti transfer, rekaman suara yang sudah kucetak menjadi transkrip. Bahkan kutunjukkan chat dari Bayu yang meremehkanku di belakang. Mata Bu Retni melebar. Nafasnya mulai sesak. "Inilah yang saya simpan selama ini, Bu. Karena saya masih ingin melindungi nama baik keluarga. Tapi Bayu sudah melewati batas. Dia bukan hanya selingkuh. Dia merencanakan kehancuran saya. Dan saya tak akan tinggal diam lagi." Bu Retni tak bisa bicara apa-apa. Wajahnya merah. Tangannya gemetar memegang lembaran-lembaran kertas itu. "Saya tak ingin menjatuhkan Bayu, Bu. Tapi saya juga tak bisa biarkan anak-anak saya tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kebohongan." Aku pergi tanpa menunggu respons. Aku tak butuh dia membelaku. Aku hanya ingin membuka matanya. Jika mereka masih mau menutupi Bayu, itu hak mereka. Tapi aku sudah memperingatkan. Dan setelah ini, jika reputasi keluarga mereka ikut jatuh, itu karena mereka memilih menutup mata. Malamnya, Bayu pulang seperti biasa. Masih dengan wajah tenang dan suara sok peduli. "Kamu ngapain hari ini?" "Masak, bebres. Mampir ke rumah ibu." Bayu menoleh cepat. "Ngapain ke rumah ibu?" Aku menatap matanya. Tatapan tenang, tapi dalam. "Ngasih kabar aja. Biar beliau tahu kamu sehat-sehat aja. Dan, biar nanti beliau nggak kaget kalau tiba-tiba semua berubah." Bayu diam. Ia tidak menanggapi. Tapi aku bisa lihat gelagat kecil dari tangannya yang mulai resah. Ia meraih remote TV lebih cepat dari biasanya. Gerak tubuhnya tak setenang kemarin-kemarin. Bagus. Itu yang kuinginkan. Kegelisahan. Rasa tidak aman. Karena setelah malam ini, aku akan siapkan puncaknya. Ini belum akhir, Mas. Tapi hari ini, aku mulai menyerang. Satu persatu pertahananmu akan kujatuhkan. Dan saat waktunya tiba, kamu akan lihat sendiri siapa sebenarnya yang paling kamu remehkan selama ini. Pagi itu, langit mendung. Udara terasa berat. Tapi hatiku justru sedang menyala penuh. Damar mengirim pesan singkat pukul 6.15. "Aku sudah dapat semua akses. Lar, email, arsip chat, bahkan draft kontrak internal mereka. Kamu nggak akan percaya ini lebih dalam dari yang kamu kira." Kupacu mobilku ke tempat kami janjian. Sebuah warung kopi kecil di pojokan kompleks perkantoran yang sudah lama sepi karena pandemi. Damar sudah duduk di pojok ruangan. Laptop terbuka, raut wajahnya serius, penuh tekanan. Saat aku duduk, dia langsung putar layar laptopnya ke arahku dan mulai menjelaskan satu persatu, tanpa basa-basi. Bayu dan Dinda bukan cuma berselingkuh. Lar, mereka juga bikin perusahaan bayangan. Mereka pakai nama orang lain, tapi semua transaksi mengarah ke satu rekening yang sama, atas nama kakaknya Dinda. Aku juga nemuin pembicaraan mereka tentang pengalihan aset perusahaan Bayu pelan-pelan, agar kamu gak bisa klaim harta Gana gini nanti. Tanganku mengepal. Nafasku mulai tak teratur. Hatiku mendidih. Mereka buat aku miskin. Dar? Suaraku pelan, bergetar. Damar mengangguk. Itu rencana mereka. Perlahan mereka tarik semua vendor ke perusahaan baru itu. Seolah-olah Bayu sedang relasi kerja biasa. Padahal itu cara untuk menghilangkan nilai dari perusahaan utama yang selama ini kamu bantu bangun. Aku tidak bisa berkata-kata. Seketika semua kenangan tentang perjuangan awal kami membangun bisnis itu menyeruak. Saat Bayu masih hanya pengangguran dengan satu laptop tua, aku yang menanggung tagihan listrik, modal kecil-kecilan,
Bahkan makan pun kadang aku yang cari cara. Aku jual kue, ngasih les privat, mengasuh anak tetangga. Semua demi mendukung impian Bayu. Dan sekarang, dia membalas semua dengan mengkhianati, menginjak, dan mencoba menghapus namaku seakan aku tak pernah ada dalam perjuangan itu. Dar, kamu yakin semua bukti ini valid? Sangat yakin. Aku bahkan sudah backup semuanya di 3 tempat terpisah. 1 di flash disk ini, 1 di cloud yang hanya bisa kamu akses, dan 1 lagi aku kirim ke email backup kamu pakai enkripsi. Kamu aman. Aku memeluk Damar. Bukan pelukan romantis, tapi pelukan sesama manusia yang sama-sama ingin melihat keadilan ditegakkan. Sore itu aku pulang dengan napas baru. Kini bukan hanya soal hati yang hancur. Ini tentang harga diri dan keadilan. Tentang hakku sebagai istri sah yang sudah digerus perlahan-lahan oleh orang yang tak tahu malu. Tapi rencana besarku belum selesai. Malam itu aku kembali duduk dengan Mbak Retno, pengacaraku. Kali ini aku bentangkan semua bukti. Transfer uang, surat kerja sama perusahaan fiktif, hingga email yang menjelaskan niat Bayu untuk menyembunyikan aset. Retno membacanya dalam diam. Setelah 10 menit, ia mengangkat kepala, menatapku lurus-lurus. Laras, kita tidak lagi bicara perceraian biasa. Ini masuk ranah penipuan, penggelapan, persekongkolan. Dan jika kamu mengizinkan, kita akan bawa ini ke kejaksaan. Aku mengangguk. Aku ingin dia tahu. Aku bukan cuma istri yang tersakiti. Aku juga ibu dari 2 anak yang harus dia hormati. Dan aku wanita yang akan bangkit bukan dengan tangis, tapi dengan kehancuran yang akan kuarahkan langsung ke pusat kehidupan palsunya. Retno tersenyum tipis. Kau akan jadi contoh. Aku akan bantu sekuat tenaga. Tapi kamu harus siap. Ini akan jadi perang panjang. Aku menggenggam tangan Retno. Saya siap. Bahkan kalau harus berdiri sendirian di pengadilan, saya tidak takut lagi. Tapi malam itu belum selesai. Saat aku tiba di rumah, aku mendengar tawa dari ruang tamu. Suara perempuan. Suara yang sangat familiar. Suara yang selama ini hanya kudengar dari rekaman. Tapi kini, nyata, di ruang tamuku sendiri. Aku melangkah pelan. Dan benar saja, di sana, duduklah Dinda. Dengan pakaian ketat, parfum menyengat, duduk manja di sofa kami. Dan Bayu, tertawa bersamanya. Seolah semua luka yang ia torehkan tak pernah ada. Oh, kamu pulang, sayang, ucap Bayu sok ramah. Aku tadi ajak Dinda mampir. Dia mau bantu presentasi proyek di kantor besok. Aku hanya tersenyum. Senyum datar, tipis, penuh racun. Wah, kebetulan. Aku juga bawa kejutan. Kutengok tas kerjaku, kurogoh flash disk pemberian Damar. Kusodorkan ke Bayu. Apa ini? Tanyanya, curiga. Bukti bahwa kamu akan segera kehilangan semua yang kau bangun, karena semua itu dibangun di atas pengkhianatan. Bayu terdiam. Dinda menatapku geli. Laras, kamu drama banget sih. Mas Bayu itu cuma kerja sama-sama aku. Kamu tuh insecure banget ya. Aku menoleh padanya perlahan. Tenang, Din. Aku nggak insecure. Aku cuma sedang menikmati detik-detik sebelum seluruh reputasimu hancur. Karena besok pagi, aku akan duduk manis di kantor polisi dan menyerahkan semua ini. Bayu berdiri. Laras, jangan main ancam. Kamu gak ngerti apa yang kamu lakukan. Aku berdiri, menatapnya dari dekat. Kamu yang gak ngerti. Mas, kamu pikir aku akan diam? Kamu pikir aku akan tunduk? Kamu pikir wanita sepertiku bisa kau hancurkan seenaknya? Kita lihat besok. Siapa yang hancur? Aku berjalan ke kamar, meninggalkan 2 wajah yang mulai pucat. Tapi aku tahu, ini baru awal. Esok akan jadi hari pertama dalam sejarah kehancuran mereka. Dan aku akan berdiri menyaksikannya dari tribun kehormatan.
Kau menyiram bensin di sekeliling hatiku, Bayu. Dan sekarang, aku yang memegang korek apinya. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena aku sadar, ini adalah pagi di mana neraka akan mulai terbuka untuk Bayu dan Dinda. Aku kenakan blus putih formal dengan blazer abu-abu gelap. Rambutku tata rapi, wajahku kupoles tipis tapi tegas. Aku bukan hanya Laras, istri yang dikhianati. Hari ini aku adalah simbol kehancuran mereka. Bukan dengan amarah, tapi dengan strategi dan hukum. Jam 8 tepat, aku tiba di kantor hukum milik Retno. Ia sudah menungguku dengan berkas-berkas tertata rapi. Di atas meja ada 2 dokumen besar. Satu permohonan gugatan cerai dengan klaim penuh hak asuh dan harta. Satu lagi laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang langsung ditujukan kepada kejaksaan. Semua sudah disiapkan. Kita akan mulai dari pengadilan negeri. Lalu sore nanti, kita langsung ke kejaksaan untuk laporan pidananya. Timku juga sudah menghubungi media. Aku angkat alis. Media? Ya, aku tahu kamu gak suka drama. Tapi keadilan juga butuh sorotan. Saat laki-laki sepertinya hancur di depan umum, mereka akan tahu rasa. Kita tidak hanya hukum dia, tapi juga rusak reputasinya. Supaya Dinda tahu, dia bukan mencuri pangeran, tapi sampah, dan itu pun akan membusuk di depan semua orang. Aku mengangguk. Lakukan semuanya. Kami berangkat bersama. Di ruang pengadilan, suasana sunyi. Aku duduk tenang, menandatangani berkas. Hakim yang menangani perkaraku adalah wanita. Ia membaca cepat, lalu melirikku. "Kamu kuat?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. Sudah terlalu kuat, Bu. Sampai rasanya saya tak bisa lagi dilukai. Ia mengangguk pelan. Saya akan beri kamu semua yang layak kamu dapat. Siangnya, saat Bayu baru saja keluar dari kantor dan masuk ke mobilnya, 2 orang dari kejaksaan mendatanginya. Mereka membawa surat. Aku tahu itu karena aku berada di mobil yang mengamati dari kejauhan. Bayu Hartanto. Iya, saya. Kami dari Kejaksaan Negeri. Anda diminta datang untuk klarifikasi awal terkait laporan penipuan, penggelapan, dan pembentukan perusahaan ilegal. Bayu panik. Apa maksudnya ini? Saya nggak ngerti. Saya. Silakan datang sesuai jadwal. Ini resmi. Ada dugaan pengalihan aset dan perusahaan fiktif. Kami harap Anda kooperatif. Bayu pucat. Tangannya gemetar. Dia melihat ke sekitar. Mungkin berharap tidak ada yang melihat. Tapi sayang sekali, seorang wartawan sudah mengambil gambar dari kejauhan. Tak butuh waktu lama hingga nama Bayu Hartanto mulai trending di media lokal. Breaking news. Suami diduga gelapkan aset dan perselingkuhan dengan karyawan sendiri. Korban, istrinya yang ikut bangun bisnis dari nol. Komentar netizen membanjiri. Kok tega banget ya laki beginian. Udah dikasih hidup, dikasih segalanya, malah balas gigit. Respect banget buat istrinya. Ngelawan dengan tenang tapi telak. Kalau gue jadi dia, gue nggak cuma pergi, gue bakar tuh semua kenangan. Sore itu Dinda juga menerima hadiah kecil dariku. Ia dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja karena surat dari pengacara sudah dikirim ke HRD tempatnya bekerja. Pelanggaran etika, konflik kepentingan, serta laporan netizen membuat nama Dinda masuk daftar hitam perusahaan tempatnya bekerja. Aku tahu mereka panik. Aku tahu malam ini mereka tidak akan tidur. Tapi itu belum cukup. Malamnya, aku unggah satu video di media sosial. Isinya hanya rekaman singkat suaraku. Halo semuanya. Namaku Laras. Aku hanya ingin bilang satu hal. Ketika seorang wanita diam, itu bukan berarti dia lemah. Ketika dia memilih melawan, itu bukan karena dendam, tapi karena harga dirinya terlalu berharga untuk diinjak. Untuk kalian yang mengkhianati perempuan baik, bersiaplah. Karena karma tak selalu datang lambat. Kadang dia datang dalam bentuk kejutan spesial,
seperti yang aku siapkan hari ini. Video itu viral. Ribuan like, komen, dan dukungan mengalir. Beberapa orang bahkan mengirimkan pesan padaku. Mereka juga korban, mereka juga sedang bertarung. Malam hari, aku duduk di balkon rumah, sendirian, menikmati angin. Aku tahu ini baru permulaan, tapi aku tenang. Karena aku tahu aku tidak akan berjalan sendiri. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Aku baru tahu semua ini dari media. Laras, maaf. Aku mantan pacar Dinda. Aku bisa bantu kasih informasi soal penipuan dia di tempat kerja dulu. Dia bukan orang baru dalam hal ini. Keningku berkerut. Aku balas pesan itu. Mari ketemu. Mungkin kamu bisa bantu menghancurkan kebohongan mereka sepenuhnya. Dan aku tahu, besok akan ada babak baru lagi. Karena ternyata, monster yang aku lawan bukan cuma 2. Tapi kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik senyum palsu mereka akan satu persatu terbongkar. Kejutan spesial belum selesai. Bayu, ini baru permulaan. Neraka yang kalian cipta, akan kalian rasakan sendiri. Aku hanya mengantarkan kalian ke pintunya. Langit mendung saat aku duduk di kafe pinggir kota. Pandanganku tertuju pada sosok pria berjas abu yang baru masuk. Tampak ragu melihat sekeliling hingga matanya menangkapku dan melangkah pelan menghampiri. Laras? Sapanya pelan, seolah takut. Aku mengangguk tenang. Kamu mantan pacar Dinda? Iya, namaku Riko. Dan setelah lihat apa yang kamu alami, aku rasa ini waktunya aku ikut bicara. Sudah terlalu lama aku diam, dan ternyata monster itu masih berkeliaran. Riko lalu membuka laptopnya. Di depanku terpampang berkas-berkas, rekaman percakapan, dan foto-foto yang membuat bulu kuduku berdiri. Dinda bukan sekadar selingkuhan. Dia adalah perencana, manipulator. Dulu dia kerja di kantor tempatku jadi manajer keuangan. Dia ngaku-ngaku anak pejabat, bawa diri sok suci, sok polos. Ternyata diam-diam dia sabotase laporan keuangan dan mengalihkan dana proyek lewat rekening fiktif. Aku menyimak tanpa berkedip. Terus, setelah ketahuan, dia kabur. Tapi sebelum itu, dia ngancam aku, sebar fitnah ke HRD, bilang aku pelecehkan dia. Aku dipecat, namaku hancur, dan dia menghilang. Baru sekarang aku tahu, dia muncul lagi, dan dengan laki-laki baru. Dan sialnya, itu suamimu. Jantungku seperti diremas. Rasanya muak, jijik, marah, semua jadi satu. Tapi aku tidak ingin menangis. Aku hanya mencatat, menyimpan semuanya dalam file besar di flash disk. Riko, kataku lirih, kamu bersedia bersaksi jika kasus ini masuk pengadilan? Tanpa ragu ia mengangguk. Bahkan aku bisa bawa 2 mantan rekan kerja yang dulu jadi korbannya juga. 2 hari kemudian, media mulai menyebar satu demi satu potongan masa lalu Dinda. Video-video investigasi dari jurnalis independen membongkar dugaan penipuan yang belum terungkap selama bertahun-tahun. Netizen mulai mencocokkan data. Nama Dinda muncul di 2 laporan keuangan tahun lalu dari perusahaan lain dengan status dicurigai. Komentar netizen semakin panas. Fix ini cewek pemangsa suami orang plus penipu. Biarin aja tuh suaminya ngerasain neraka yang diciptain sama pelakor macam gini. Respect buat istrinya yang lawan pakai bukti, bukan drama. Sementara itu, Bayu mulai kacau. Ia meneleponku tanpa henti. Chat masuk seperti air bah. Tapi tak satu pun aku balas. Dari Bayu. Laras, tolong jangan begini. Nama baikku, bisnisku, semua hancur. Kita bisa bicara baik-baik, kan? Aku minta maaf. Tapi kamu juga harus ngerti posisi aku. Kamu nggak mikir anak kita. Laras? Aku tertawa kecil. Anak? Sekarang dia ingat anak? Di saat dia sibuk tidur dengan Dinda? Telepon masuk. Kali ini dari nomor tidak dikenal.
Kuangkat. Bu Laras, saya dari perusahaan media XTV. Apakah Ibu bersedia diwawancara eksklusif soal perjalanan Ibu menghadapi perselingkuhan dan pembongkaran kasus penipuan ini? Aku menghela napas pelan. Saya akan bicara jika waktunya tepat. Dan jika saya bisa menginspirasi perempuan lain untuk tidak terus disalahkan atas kesalahan suaminya sendiri. Baik, kami tunggu konfirmasi Ibu. Malamnya, Dinda membuat akun palsu untuk menyerangku secara online. Ia menuduhku cemburu, tidak bisa menjaga rumah tangga, bahkan menuduhku membayar orang untuk menghancurkan dia dan Bayu. Tapi netizen sudah cerdas. Salah satu netizen dengan akun detektif_komentar membongkar semua akun palsu itu punya IP address yang sama dan berasal dari rumah kontrakan milik Dinda. Komentar itu langsung viral, dan Dinda makin terpuruk. Bayu? Ia mulai kehilangan klien. Para investor mundur. Salah satu cabang bisnisnya dilaporkan ke otoritas pajak. Bahkan mertua dari Dinda sendiri kabarnya menolak menerima hubungan mereka, karena malu jadi bahan pemberitaan media. Aku duduk di ruang tamu, menonton televisi, saat berita soal kasus Bayu dan Dinda muncul lagi. Kasus dugaan penipuan yang menyeret nama Bayu Hartanto dan Dinda Akini memasuki tahap penyelidikan. Sumber terpercaya menyebutkan bahwa informasi datang dari mantan pacar pelaku yang membawa bukti tambahan kepada kejaksaan. Aku tersenyum tipis. Aku tak perlu teriak. Tak perlu menjambak rambut di jalanan, tak perlu menyiram bensin di rumah mereka. Yang aku perlu hanya satu hal, kebenaran. Dan kebenaran kini sudah tak bisa mereka sembunyikan. Di akhir malam, aku duduk memandangi foto pernikahan kami yang lama. Terima kasih, Mas Bayu, bisikku lirih. Karena pengkhianatanmu, aku menemukan diriku sendiri. Karena kamu, aku belajar bagaimana caranya berdiri sendiri. Dan sekarang, saat topeng wanita simpananmu mulai runtuh, aku harap kamu tahu ini baru awal dari kehancuran kalian. Kejutan spesial belum selesai. Masih ada babak selanjutnya. Dan di sana, kalian akan tahu rasanya ditelanjangi oleh kebenaran. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang kerja, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam, wajah tanpa riasan berlebihan, tapi mataku tajam. Di depanku terbuka laptop dengan folder bernama Kejujuran Terakhir. Isinya rekaman kamera CCTV dari rumah kontrakan Bayu dan Dinda. Aku mendapatnya bukan dengan cara sembrono. Aku punya caraku sendiri, dan yang pasti, semua sah di mata hukum. Rekaman itu dikirim oleh petugas keamanan komplek yang ternyata adalah adik dari mantan asisten rumah tanggaku. Aku hanya memberi satu kode. Kebenaran harus ditegakkan. Jika kau pernah diperlakukan tidak adil oleh majikanmu, bantu aku. Tak butuh waktu sehari, file itu terkirim. Aku memutarnya satu persatu. Mulai dari Dinda keluar rumah dengan lelaki lain, bukan Bayu, hingga suara pertengkaran mereka di dapur soal uang simpanan Bayu yang terus berkurang. Bahkan terdengar suara Dinda memaki Bayu karena menolak memberikan akses ke rekening bisnis. Mas, kalau kamu nggak bisa kasih akses itu, jangan salahkan aku kalau semua ini berakhir. Dinda, aku udah ngasih semuanya ke kamu. Mobil, rumah sewa ini, bahkan uang jajan tiap minggu. Apalagi? Apalagi? Mas pikir aku pelakor murahan? Aku investasiin waktu dan hidupku buat kamu. Aku juga punya target. Mas, kamu pikir aku betah sama laki-laki sepertimu kalau bukan karena duit? Aku berhenti memutar. Tidak ingin menangis. Aku hanya ingin diam, lalu mengirimkan video itu ke dua tempat. Ke pengacaraku, dan ke grup WhatsApp keluarga besar Bayu, tempat mertuaku, ipar-ipar, dan kerabat dekat berkumpul. Pesan yang kuberi hanya satu. Terima kasih atas waktu dan perhatian keluarga selama ini. Mohon ditonton rekaman ini. Tidak ada niat mencemarkan nama, hanya ingin membuka kebenaran. Terima kasih atas semua luka dan pelajaran hidup yang telah kalian berikan. Salam hormat, Laras. Tak lama, notifikasi berdering terus-menerus. Tantrina,
Astagfirullah. Ini Dinda. Kak Rani, Bayu, kamu keterlaluan. Kami bela kamu mati-matian waktu Laras pergi. Ternyata kamu malah kayak gini. Ibu mertua. Masya Allah. Ya Allah. Laras. Nak. Ibu minta maaf. Ibu sungguh malu. Ibu salah menilai kamu selama ini. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Satu demi satu keluarga Bayu mulai merangkak mundur. Semua yang dulu menghujatku kini menyesal. Menyesal pernah membela yang busuk dan menindas yang benar. Sore harinya, aku bertemu dengan pengacaraku di kantor hukum miliknya. Di atas meja, ada berkas gugatan cerai, pengajuan hak asuh anak penuh, dan satu surat laporan penyalahgunaan dana pribadi perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Aku tidak ingin menyakiti mereka, Mas Arif, kataku tenang. Aku hanya ingin mereka belajar kalau menghancurkan hidup orang lain itu ada konsekuensinya. Dan mereka akan belajar, jawab Arif. Video ini, dokumen keuangan dari perusahaan Bayu, kesaksian Riko, serta 2 mantan rekan kerja Dinda, semuanya sudah lengkap. Dan aku jamin, ini akan masuk ke pengadilan pidana, bukan cuma cerai. Aku menutup mataku sejenak. Tarikan napas panjang membantuku menahan amarah yang sudah lama ingin meledak. Keesokan harinya, berita kembali heboh. Kali ini muncul potongan rekaman dari akun Twitter salah satu aktivis perempuan. Kalian pikir perempuan yang dikhianati itu hanya akan menangis? Ini contoh nyata perempuan bangkit dengan akal, bukan amarah. Simak video bukti perselingkuhan dan manipulasi keuangan yang dilakukan Bayu dan Dinda. Netizen langsung menggila. Nama Bayu dan Dinda trending di semua platform. Akun bisnis Bayu diserbu komentar. Bayar karyawan aja belum tentu bener. Gaya doang tinggi. Mana tuh cewek yang katanya lebih baik dari istri sah? Ternyata doyan duit ya. Respect buat Bu Laras. Semoga dapat suami yang jauh lebih layak nanti. Di kantor Bayu, demo kecil-kecilan digelar oleh karyawan yang menuntut transparansi keuangan. Investor mulai mengirim surat pengunduran diri. Sementara itu, Dinda menghilang dari media sosial. Kabarnya, dia meninggalkan rumah kontrakan dan dicari oleh pihak berwenang. Bayu, ia coba menghubungiku lagi lewat nomor baru. Laras, aku mohon, kita bisa bicara. Aku salah. Tapi kamu juga salah buka-buka aib keluarga. Aib keluarga, balasku. Yang kamu sebut keluarga adalah reruntuhan yang kamu buat sendiri. Aku hanya membuka tirai agar dunia tahu siapa arsitek kehancurannya. Kamu nggak kasihan sama anak kita? Aku kasihan. Tapi justru karena itu, aku lakukan semua ini. Biar dia tahu, ibunya tidak pernah diam diperlakukan tidak adil. Telepon ku tutup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Pagi itu, langit Jakarta tidak secerah biasanya. Mendung menggantung, seolah turut menyaksikan babak baru dalam hidupku. Aku melangkah mantap menuju sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Di dadaku, tersemat name tag bertuliskan, Laras Wulandari, founder Survivor. Ya, aku bukan hanya mantan istri dari seorang pengkhianat. Aku sekarang adalah pendiri Hati Kuat Indonesia, komunitas yang menaungi perempuan penyintas kekerasan emosional dalam rumah tangga. Ballroom penuh sesak. Lebih dari 500 peserta hadir. Mata mereka memandangku saat aku naik ke atas panggung, mengenakan blazer biru navy dan jilbab krem, dengan tatapan penuh rasa hormat dan harapan. Aku membuka dengan tenang. Assalamualaikum. Nama saya Laras. Saya pernah diam selama 10 tahun. Tapi sekarang, suara saya tak bisa dibungkam lagi. Suasana hening. Hanya suara mikrofon dan nafasku yang terdengar. Kemudian aku mulai bercerita tentang pengkhianatan Bayu, tentang kebisuanku selama bertahun-tahun, tentang bagaimana cinta membutakan, lalu menghancurkan. Aku bercerita tanpa air mata, tanpa dendam. Hanya kebenaran. Jujur, bulat, dan tegas. Ratusan perempuan menangis.
Sebagian bangkit dan berdiri, memberikan tepuk tangan saat aku menyebutkan. Dan saat mereka pikir aku akan diam, aku memilih melawan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti. Bukan dengan makian, tapi dengan pembuktian hukum. Dan inilah aku hari ini. Sementara itu, di dunia yang berbeda, Bayu berjalan terseok di kantornya yang sepi. Investornya menarik diri. Karyawan keluar satu persatu. Proyek besar batal karena viralnya rekaman perselingkuhan dan manipulasi dana. Laporan keuangan yang kupublikasikan ke media membuat pengawasan pemerintah mengunci rekening perusahaan. Bayu berusaha menghubungi orang dalam, tapi semuanya takut terseret. Pak Bayu, saya mundur. Istri saya takut saya ikut masuk berita kalau masih kerja di sini. Maaf, Pak. Klien utama kita minta refund penuh. Mereka bilang reputasi Bapak sudah mencemari brand mereka. Dinda mana? Kabarnya kabur ke Bandung. Pak, bawa beberapa aset liquid. Ada yang bilang dia bawa uang perusahaan juga. Bayu limbung. Dia duduk di ruang kerjanya yang kosong, menatap meja yang dulu megah. Kini penuh berkas gugatan, surat pengunduran diri, dan satu map merah bertuliskan, peringatan hukum tindak pidana penyalahgunaan dana. Aku tidak datang ke sidang hari itu sendirian. Di sampingku duduk seorang pria muda bernama Adrian. Seorang pengacara muda, dan kebetulan, juga teman masa kecilku. Dialah yang diam-diam membantuku merancang strategi hukum, menyusun laporan keuangan, dan menghubungkan dengan pihak-pihak media. Laras, katanya sambil tersenyum kecil. Setelah semua ini selesai, kamu punya rencana? Aku menatapnya. Kali ini dengan senyum tulus. Punya. Tapi kali ini, rencana itu bukan untuk membalas, tapi untuk memulai. Adrian mengangguk. Dan kamu tidak sendiri lagi. Aku tahu, hatiku yang remuk itu mulai menemukan ruang baru untuk pulih. Bukan karena ingin cepat-cepat jatuh cinta lagi, tapi karena aku tahu, luka bisa sembuh jika dirawat dengan cinta yang benar. Dan Adrian, dia tak pernah memaksaku. Hanya hadir, diam, dan menjaga. Di dalam ruang sidang, Bayu tampak lusuh. Wajahnya yang dulu percaya diri kini penuh kantung mata dan kerutan stres. Di depannya, pengacara menjelaskan bahwa semua tuduhan telah lengkap. Perselingkuhan terbukti, penyalahgunaan dana terbukti, dan gugatan cerai dikabulkan sepenuhnya. Hak asuh anak padaku. Aset rumah pertama kami pun ditarik kembali atas dasar bukti bahwa itu dibeli dari uang hasil keringatku. Hakim bahkan menegur Bayu karena sikapnya yang bertele-tele. Dan di akhir sidang, keputusan itu resmi. Dengan ini, pengadilan memutuskan cerai antara saudari Laras Wulandari dan saudara Bayu Wiratama. Seluruh hak asuh anak jatuh ke tangan Ibu Laras, dan kerugian finansial dari penggugat dikabulkan dengan total pengembalian senilai 1,4 miliar rupiah. Semua hening. Bayu terdiam. Dinda tidak hadir. Seorang pria yang dulu menganggapku lemah, kini tak bisa berkata-kata. Sementara aku, berdiri, menunduk hormat pada hakim, lalu berjalan keluar dengan kepala tegak. Malamnya, aku duduk di balkon rumah kecil yang baru kutempati bersama anakku. Hening. Tapi hati ini tenang. Bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya, aku terbebas. Kuhapus semua pesan lama dari Bayu. Kulempar foto-foto pernikahan kami ke tong sampah. Dan saat aku melihat ke langit, aku tahu, malam ini bukan akhir, tapi awal dari hidupku yang sesungguhnya. Hari itu aku tak pernah menduga bahwa langkah kakiku akan membawaku duduk berhadapan dengan perempuan yang selama ini hanya kutatap dari kejauhan. Lewat foto, lewat rekaman CCTV, lewat bisikan-bisikan penuh caci dari teman-temanku yang diam-diam menjadikan skandal rumah tanggaku sebagai tontonan favorit mereka. Dia yang selama ini kusebut sebagai penyebab luka, sebagai biang kerok hancurnya pernikahanku. Kini dia di hadapanku. Bukan sebagai wanita yang merebut, tapi sebagai wanita yang kehilangan. Namanya Dinda. Ia datang tanpa riasan berlebih, tanpa aroma parfum mahal yang biasa dipamerkannya di media sosial.
Tidak ada lagi bibir merah menyala atau eyeliner tajam yang menantang. Yang ada hanya wajah kusam, mata sembab, dan langkah ragu yang seperti menahan beban hidup. Ia mengenakan kaos abu-abu kusam dan celana jeans yang sudah mulai pudar warnanya. Tak ada lagi kebanggaan tersisa. Tak ada lagi keangkuhan. Hanya kesedihan yang terlalu telanjang untuk disembunyikan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat yang jauh dari sorotan, dari kemungkinan bertemu kenalan. Mungkin itu alasannya dia memilih tempat ini. Atau mungkin karena di tempat terpencil seperti ini, harga dirinya bisa lebih aman, sekalipun itu hanya ilusi. Aku duduk di hadapannya. Dinda menunduk. Jemarinya meremas-remas tisu yang dari tadi tak berhenti digulung dan dikoyak olehnya. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hanya ada detik jam dan suara mesin espresso yang kadang menyala. Aku minta maaf, Laras, katanya lirih. Suaranya nyaris tenggelam dalam isakan yang ditahannya mati-matian. Aku tahu aku nggak punya hak apa-apa buat ketemu kamu, apalagi bicara. Tapi aku datang bukan buat cari belas kasihan. Aku datang karena aku sudah sampai di titik di mana aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Aku menatapnya dingin. Bukan karena aku ingin menyiksanya, tapi karena hatiku sudah terlalu lelah untuk terbakar amarah. Aku pernah marah. Aku pernah ingin membakar semua jejaknya, menghancurkan hidupnya seperti dia menghancurkan milikku. Tapi kini, setelah semua kehancuran itu kulewati sendiri dan berhasil kugenggam kembali kendali hidupku, kemarahan itu berubah jadi rasa sunyi. Rasa yang membuatku tidak lagi ingin membalas, hanya ingin mengerti, kenapa semua ini bisa terjadi. Aku dulu pikir aku pemenangnya. Lanjutnya, matanya memandangi mejaku, tak berani menatap wajahku. Aku pikir aku merebut laki-laki hebat dari perempuan yang membosankan. Aku pikir, karena Bayu sering cerita kamu itu terlalu pendiam, terlalu serius, terlalu kaku. Aku pikir, aku bisa memberinya warna yang kamu nggak bisa kasih. Tapi ternyata aku cuma jadi pelarian. Aku bukan rumah, Laras. Aku tempat singgah. Aku diam. Perkataannya menusuk, bukan karena baru ku ketahui, tapi karena akhirnya keluar dari mulutnya sendiri. Bayu kabur, katanya akhirnya. Dia bawa semua uangku, semua aset yang aku jual buat bantu bisnisnya. Aku bodoh. Aku percaya sama semua janjinya. Aku yakin dia akan nikahi aku, seperti dia janjikan saat bilang akan ceraikan kamu. Tapi dia hilang. Nomornya nggak aktif. Rumah sewaannya kosong. Kantor fiktif yang katanya untuk bisnis, cuma papan nama di ruko kosong. Hatiku mencelos. Bukan karena kasihan, tapi karena merasa dikhianati 2 kali. Bukan hanya oleh Bayu, tapi oleh kenyataan bahwa kebohongan yang pernah kulalui, kini sedang menghancurkan hidup orang lain juga. Aku tahu rasanya ditinggalkan tanpa kejelasan. Aku tahu rasanya dijadikan alat. Tapi Dinda, meski dia penyebab kehancuran rumah tanggaku, hari ini dia duduk di hadapanku sebagai korban dari pria yang sama. Jadi kamu mau apa dariku? Tanyaku pelan, nyaris tanpa emosi. Minta maaf? Minta aku bantu kamu keluar dari kehancuranmu? Dia mendongak, matanya sembab, dan suara gemetar itu menjawab, aku mau belajar dari kamu. Aku mengernyit. Kamu bisa bangkit, Laras. Setelah semua yang kamu lewati, aku tahu itu. Aku lihat kamu sekarang punya usaha sendiri, punya komunitas perempuan mandiri. Aku iri, Laras. Kamu nggak jatuh kayak aku. Kamu berdiri. Dan sekarang aku sadar, aku butuh itu. Aku butuh tahu caranya. Aku nyaris tertawa. Tapi bukan tawa mengejek. Lebih seperti tawa getir yang tak sempat keluar. Apakah ini yang disebut karma? Ataukah ini cara semesta menunjukkan bahwa tak ada perempuan yang benar-benar menang saat menyakiti perempuan lain? Aku menatapnya lama. Lalu ku tarik napas panjang. Aku bantu kamu, kataku akhirnya. Tapi dengan satu syarat. Dia menegakkan badan, terkejut. Apa?
Kamu harus berdiri di depan perempuan lain dan berkata bahwa kamu salah. Bahwa tidak ada kebahagiaan dari merebut milik orang lain. Kamu harus jujur, bukan demi aku, tapi demi perempuan lain yang sedang diambang kesalahan yang sama. Dia menunduk lama, tapi kemudian mengangguk. Aku janji. Malamnya, aku duduk sendiri di balkon rumah kecilku. Angin malam menyentuh kulitku perlahan. Aku menatap langit dan membiarkan mataku memejam. Entah kenapa, aku merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa bebas. Bukan karena aku sudah membalas, tapi karena aku sudah melepaskan. Dendamku mungkin sudah lunas. Tapi lebih dari itu, harga diriku telah kembali utuh. Aku tak lagi diikat oleh luka masa lalu. Kini aku berdiri sebagai Laras yang baru, yang kuat, yang tidak lagi terseret oleh masa lalu, dan yang memilih untuk menyembuhkan, bukan menghancurkan. Dan itu adalah balas dendam paling elegan yang bisa kulakukan. Mentari belum tinggi saat aku melangkah keluar dari rumah. Rambutku terikat rapi, wajahku tak lagi sembunyikan luka, hanya ketegasan dan keanggunan yang kini menyelimutiku. Bukan balutan kemarahan yang membawaku ke tempat ini, tapi strategi. Hari ini bukan hari biasa, karena hari ini aku akan menyelesaikan semuanya. Bukan dengan air mata, bukan dengan bentakan, tapi dengan data, bukti, dan kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Aku tiba di kantor pengacara handalku, Bu Livia, seorang wanita separuh baya dengan tatapan tajam dan senyum tenang yang menyimpan ribuan rahasia hukum. Dia satu-satunya orang yang tahu semua data rahasia Bayu, rekening gelap, investasi bodong, rekening Dinda yang selama ini dijadikan tempat pencucian uang, dan, yang paling fatal, aset-aset hasil kolusi yang Bayu sembunyikan atas nama pihak ketiga. Dan siapa sangka, semua itu terhubung dengan perusahaanku sendiri, yang dulu Bayu anggap tak penting. Semua sudah siap, ucap Bu Livia sambil menyerahkan map coklat tebal berisi dokumen legal, lengkap dengan materai dan tanda tangan notaris. Hari ini kita tak hanya menuntut cerai dengan harta gono gini, tapi juga gugatan pidana atas penipuan, penggelapan aset, dan pencucian uang. Bayu dan Dinda akan mendapat hadiah besar darimu, Laras. Aku mengangguk pelan. Sudah saatnya. Kami berjalan menuju ruang konferensi utama, tempat di mana Bayu dan kuasa hukumnya sudah menunggu. Dinda juga hadir, entah untuk mendampingi atau sekadar memastikan dirinya tak ikut terseret terlalu dalam. Wajahnya pucat, tak lagi semanis dulu. Bajunya sopan, matanya bingung. Sementara Bayu, lelaki itu masih menyunggingkan senyum sinis, penuh percaya diri, seolah dunia masih dalam genggamannya. Kita mulai saja, kataku, membuka rapat dengan tenang, tanpa sedikit pun nada bergetar. Aku ingin menyampaikan laporan dan bukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Bayu Prasetyo selama masa pernikahan kami. Bayu tertawa mengejek. Apalagi sih, Laras? Mau drama apalagi sekarang? Aku meletakkan semua berkas di atas meja dan menatap matanya lurus. Ini bukan drama, Mas. Ini fakta. Laporan transfer mencurigakan dari rekening perusahaan atas namaku ke rekening bayangan milikmu. Bukti pengalihan aset diam-diam yang menggunakan nama Dinda sebagai penerima. Dan surat kuasa palsu yang kamu gunakan untuk mengklaim sahamku tanpa persetujuanku. Wajah Bayu menegang. Dinda menoleh dengan panik. Ini nggak mungkin, gumam Dinda. Suaranya tercekat. Sayangnya, ini semua nyata, sambung Bu Livia. Dan akan kami bawa ke pengadilan sebagai bukti penipuan dalam ikatan pernikahan. Selain gugatan perceraian, kami juga mengajukan tuntutan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Bayu berdiri. Kamu gila, Laras. Kamu nggak bisa ngelakuin ini. Kamu cuma istri yang ditinggal. Kamu. Justru karena aku istri yang ditinggal, Mas. Potongku tajam. Aku belajar berdiri. Aku belajar menghancurkan dengan kepala dingin. Dan ini, aku menyodorkan salinan terakhir.
adalah surat penahanan sementara atas rekeningmu yang sudah disetujui oleh pihak otoritas keuangan. Mulai hari ini, kamu nggak bisa akses uang sepeser pun dari rekening yang kamu sembunyikan. Ruangan sunyi. Bayu tampak tercekik oleh emosinya sendiri. Dinda tak berani menyentuh tangannya. Semua mata tertuju padaku, dan saat itulah aku berdiri, meraih tas dan berjalan pelan ke arah pintu. Tapi sebelum aku keluar, aku menoleh. Selamat ya, Mas Bayu. Ini kejutan spesial yang aku siapkan. Kamu pikir aku akan diam saat kamu hancurkan hidupku? Tidak. Aku biarkan kamu bangun istana kebohonganmu setinggi-tingginya, supaya aku bisa hancurkan dari fondasi paling bawahnya. Aku melangkah keluar, meninggalkan semua di belakangku. Di luar, langit mulai mendung. Tapi hatiku cerah. Aku tahu badai memang belum benar-benar reda. Tapi aku juga tahu satu hal. Kali ini, akulah yang memegang kendali. Dan tak akan ada lagi yang bisa menginjak harga diriku seperti dulu. Hari ini, bukan cuma perceraian yang kutandatangani, tapi juga tamat riwayat cinta palsu mereka. Dan ini, baru awal kehancuran mereka yang sebenarnya. Berita itu menyebar lebih cepat dari angin. Tak butuh waktu lama setelah pertemuan di kantor pengacara, artikel-artikel online mulai bermunculan, membongkar satu demi satu skandal keuangan Bayu Prasetyo, mantan direktur operasional yang selama ini dikagumi karena gaya hidupnya yang elegan dan tampak bersih. Sayangnya, fasade itu mulai retak, dan kini runtuh bersamaan dengan kebenaran yang kukabarkan kepada media melalui jalur resmi. Headline bertaburan di layar ponsel orang-orang. Eksekutif muda terlibat penggelapan dana, diduga libatkan rekening gelap atas nama istri simpanan. Kisah istri sah balas dendam dengan cara elegan. Bongkar aib suami pengkhianat dan pelakor. Skandal Bayu Dinda. Percintaan tersembunyi, bisnis kotor, dan balasan istri yang menampar publik. Aku hanya tersenyum kecil sambil duduk di depan cermin. Rambutku kerapian, riasanku ringan. Di belakangku, Nadia, adik perempuanku, menatapku dengan kagum. Kakak sadar nggak sih? Kakak lagi viral, katanya sambil menunjukkan layar ponselnya. Video wawancara singkatku di depan kantor pengacara telah dilihat lebih dari 2 juta kali hanya dalam waktu beberapa jam. Aku cuma ingin semuanya tahu siapa Bayu sebenarnya, jawabku pelan. Aku nggak pernah minta dikasihani, tapi aku ingin harga diriku kembali. Sementara itu, di sisi lain kota, Bayu dan Dinda mengalami malam paling kelam dalam hidup mereka. Bayu didatangi wartawan di depan rumah mewahnya yang kini mulai disita sebagai barang bukti penyidikan. Sementara Dinda, wanita yang dulu berlenggak-lenggok dengan angkuh memamerkan tas mewah dan mobil mahal, kini terlihat menutup wajah dengan masker dan kacamata besar, bersembunyi dari sorotan kamera dan tatapan sinis tetangga. Tak ada lagi pesta. Tak ada lagi brunch di kafe mahal. Tak ada lagi gaya hidup glamor yang mereka banggakan di media sosial. Komentar netizen tajam dan membakar. Jadi ini pelakor yang bangga rebut suami orang? Sekarang rasain dibongkar kejelekannya di depan publik. Respect buat Mbak Laras. Ini baru wanita berkelas. Nggak teriak-teriak, langsung sikat dengan bukti. Karma datangnya nggak pernah telat, cuma nunggu timing pas. Dan ini waktunya. Hari itu, aku melangkah masuk ke kantor pusat perusahaanku sendiri dengan langkah mantap. Para staf yang dulu menatapku iba, kini berdiri dan menyapaku dengan senyum segan. Sekretarisku, Vina, menatapku penuh kekaguman saat aku membuka pintu ruang direksi. "Kamu yakin akan ambil alih posisi komisaris penuh?" tanya Vina. Aku mengangguk. Sudah cukup aku diam selama ini. Sekarang waktunya bangkit. Aku nggak cuma mau mengakhiri hubungan, aku mau menghapus jejak Bayu dari semua sistem. Dari hatiku, dari hidupku, dan dari perusahaan yang dia coba rusak. Tak butuh lama, rapat Dewan Komisaris dimulai. Semua setuju. Dengan suara bulat, Bayu dicabut dari semua jabatannya. Bahkan saham miliknya dibekukan, menyusul investigasi yang sedang berjalan. Dan di luar ruang rapat, media telah menunggu.
Tapi hari itu, aku tak bicara banyak. Cukup satu kalimat saat mikrofon disodorkan ke wajahku. Jika seorang wanita dikhianati, jangan kira dia akan selamanya menangis. Kadang, dia sedang menyusun langkah untuk menjatuhkan kalian dengan elegan dan telak. Aku melangkah pergi, meninggalkan jejak langkah baru yang tak lagi rapuh. Hari itu, aku tak lagi disebut sebagai istri Bayu. Aku kembali menjadi Laras Ayu Dewanti, pengusaha, pemimpin, dan wanita yang memutuskan bangkit tanpa merengek. Sedangkan Bayu dan Dinda, mereka bukan sekadar kehilangan reputasi. Mereka kehilangan arah. Sebab, tak ada yang lebih menyakitkan daripada diingat publik bukan karena prestasi, tapi karena pengkhianatan dan kehancuran. Dan yang paling menyakitkan bagi Bayu, mungkin adalah saat dia menyadari bahwa wanita yang dulu dia anggap lemah, kini menjadi orang yang mengendalikan akhir ceritanya. Dan aku belum selesai. Ini baru permulaan. Bayu duduk di sofa ruang tamunya yang kini kosong. Tak ada suara musik klasik yang biasanya ia nyalakan untuk membuat kesan berkelas. Dinding putih itu kini terasa menyempit, membungkus tubuh dan pikirannya yang tak lagi tenang. Setiap notifikasi di ponselnya bagaikan dentuman bom kecil yang menyayat dada. Bukan lagi undangan pertemuan bisnis atau tawaran investasi, melainkan surat pemanggilan, somasi, dan pemberitahuan pembekuan rekening. Hidupnya, yang dulu begitu terstruktur dan angkuh, kini berguguran seperti lembaran kertas basah yang tak lagi berguna. Dinda berteriak dari kamar lantai atas. "Mas, aku nggak bisa buka akun banku. Kenapa semua diblokir? Mobilku juga ditarik leasing. Aku malu. Mas, orang-orang ngeliatin aku di minimarket tadi kayak aku maling." Bayu mengacak rambutnya kasar. "Kamu pikir aku tenang, Din? Aku juga dipanggil polisi besok. Ini semua ulah si Laras. Dia yang bikin kita kayak gini." Dinda turun dengan langkah cepat. Wajahnya tanpa riasan, mata sembab, rambut awut-awutan. Bukan lagi sosok Madam yang biasa ia tampilkan di Instagram, tapi wanita panik yang sadar hidup glamornya tak lebih dari gelembung sabun yang baru saja pecah di hadapan publik. "Ini semua salah kamu, Mas. Kalau aja kamu nggak naruh aset atas namaku, aku nggak bakal kena. Aku bukan siapa-siapa di mata hukum, tapi sekarang namaku juga ikut tercoreng. Aku harus jawab apa sama orang tuaku, sama temen-temenku." Bayu menatap Dinda tajam. "Kamu pikir aku mau begini? Semua rencanaku udah rapi. Tapi dia, Laras, dia hancurin semuanya. Dia main cantik. Dia bikin kita jatuh di hadapan semua orang tanpa menyentuh satu helai pun rambut kita." Tangisan Dinda meledak. Ia bersimpuh di lantai, meremas-remas tangannya. "Aku capek, Mas. Aku nggak kuat dijudge terus. Semua orang bilang aku pelakor murahan. Padahal aku cuma cinta kamu, Mas." Bayu memejamkan mata, memukul meja depan hingga gelas pecah berhamburan. Ia kehilangan kendali. Ia, lelaki yang dulu digilai karena harisma dan kedikdayaannya, kini bahkan tidak bisa mengontrol hidupnya sendiri. Sementara itu, di media sosial, semua akun Dinda dibanjiri hujatan. "Udah ngerebut suami orang, sekarang nyalahin istri sah? Lucu. Pantes kamu nggak posting lagi. Malu ya? Emang karma itu nyata. Gaya hidup tinggi ternyata hasil dari duit haram? Nggak malu tuh." Dan komentar serupa menghantam Bayu. Banyak klien lama menarik kerjasama. Banyak rekan bisnis menghapus kontak. Bahkan keluarganya sendiri tak bisa berkata apa-apa saat ibunya harus bersembunyi di rumah, karena malu disebut-sebut di berita nasional. Puncaknya adalah malam itu. Sebuah video tersebar, video pengakuan Laras di konferensi pers, dengan suara tegas namun tetap elegan. "Saya bukan ingin membalas dendam dengan cara kotor. Tapi saya ingin masyarakat tahu bahwa seorang istri bukan boneka diam. Kami juga bisa berdiri, membawa kebenaran, dan menyeret pengkhianatan keluar dari lubang persembunyian. Saya tak lagi istri dari Bayu.
Saya Laras Ayu Dewanti, dan saya tak akan biarkan keadilan kalah hanya karena perempuan memilih diam. Video itu viral. Ratusan ribu perempuan membagikannya dengan caption, "Ini baru perempuan kuat. Inspirasi kita semua." Laras, kamu bukan korban. Kamu pejuang. Sementara di rumah megah yang kini seperti sarang tikus itu, Bayu dan Dinda duduk berjauhan. Tak ada lagi belayan. Tak ada lagi panggilan manja. Tak ada lagi rencana masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan ketakutan akan hari esok. Dinda memberanikan diri berkata pelan, "Mas, apa? Kita masih bisa selamat dari ini semua?" Bayu menoleh. Suaranya serak, hambar, dingin. "Enggak, Din. Kita udah selesai. Dan aku rasa, kamu pun harus mulai cari jalanmu sendiri. Karena aku enggak bisa lagi ngelindungin siapa-siapa." Air mata Dinda mengalir. Ia menyadari bahwa lelaki yang dulu ia perjuangkan sampai rela menghancurkan rumah tangga orang, kini tak punya kekuatan lagi untuk bahkan menatap masa depan. Mereka berdua telah terjun dari ketinggian, dan tak ada siapapun yang bersedia menangkap. Sedangkan Laras, di balik jendela ruang kerjanya yang luas dan tenang, menatap langit senja. Ia tahu ini belum akhir. Tapi setidaknya, mereka sudah menerima pembuka dari pelajaran panjang yang harus mereka jalani. Dan Laras belum mengucapkan dua kata terakhir yang akan menjadi klimaks segalanya. "Aku selesai." Gedung pencakar langit di pusat kota berdiri megah di bawah cahaya senja yang memantul indah di jendela-jendela kacanya. Di lantai 38, di ruang kerja yang lapang dan mewah dengan dinding kayu jati serta tanaman indoor yang dirawat sempurna, Laras duduk tenang. Di hadapannya, tumpukan dokumen legal telah selesai ditandatangani. Para pengacaranya baru saja pamit dengan senyum lega. Perjuangan panjang itu telah membuahkan hasil yang tak bisa diputarbalikkan lagi. Semua pembekuan aset Bayu dan Dinda telah dikukuhkan oleh putusan pengadilan. Rumah-rumah, rekening, hingga kendaraan mewah mereka telah resmi dilelang untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari manipulasi pajak dan pencucian uang. Namun bagi Laras, ini bukan tentang uang. Ini tentang harga diri. Tentang suara perempuan yang terlalu lama dibungkam oleh kata, "Tunduklah pada suami." Ia berdiri, menatap keluar jendela. Matanya tidak berbinar bahagia seperti yang dibayangkan orang ketika menang. Tidak. Di dalam dirinya ada ketenangan yang baru, sejenis damai yang hanya hadir ketika luka sudah dituliskan tuntas dan kebenaran sudah disuarakan dengan lantang. Ia tidak mencari tepuk tangan. Ia hanya ingin menyelesaikan bab yang selama ini disembunyikan dalam diam. Sementara itu di sisi lain kota, Bayu datang ke rumah orang tuanya, sendirian. Wajahnya lusuh. Penampilannya tidak lagi mencerminkan pria sukses. Ibunya tidak menyambut dengan pelukan, hanya pandangan kecewa yang dalam. Ayahnya bahkan menolak bicara. Kakaknya mencibir. "Sekarang kamu ngerti rasanya dihancurkan, Be? Kamu pikir Laras nggak mampu? Kamu salah. Dia jauh lebih pintar dari yang kamu bayangkan." Bayu menunduk. Sudah seminggu sejak pengumuman viral itu mengguncang negeri. Ia dijauhi semua orang. Bahkan anak-anak SMA membuat meme tentang dirinya. Karirnya habis. Citra dirinya tercabik. Dan Dinda, perempuan yang dulu ia agung-agungkan, kini lebih sibuk mengurusi kasus hukum sendiri. Mereka tak lagi tinggal serumah. Dinda sudah kembali ke rumah orang tuanya dan menangis setiap hari karena dijadikan bahan lelucon netizen. Di salah satu kafe kecil yang tenang, Laras bertemu dengan teman lamanya. Seorang pengusaha wanita sukses yang dulu sempat membantu Laras bangkit dari keterpurukan saat awal perceraian. "Laras, kamu hebat. Kamu gak cuma selamat dari pernikahan toksik, tapi juga berdiri tegak dan buat mereka membayar harga dari luka yang kamu terima." Laras tersenyum kecil, menyesap tehnya. "Aku cuma lelah pura-pura baik. Aku lelah diam saat diperlakukan seperti boneka. Dan saat aku memilih untuk bangun, aku pastikan mereka tahu bahwa luka yang mereka gores bisa jadi senjata paling tajam kalau aku memutuskan untuk membalas."
Temannya menggenggam tangan Laras. Hangat. Jadi, sekarang apa rencanamu? Laras menatap keluar jendela. Aku akan hidup sebaik mungkin. Aku ingin jadi ibu yang kuat buat anak-anakku. Aku ingin bantu lebih banyak perempuan untuk berani bicara. Aku ingin menyembuhkan diriku, bukan untuk mereka, tapi untuk aku sendiri. Hari itu, Laras pulang ke rumah barunya, sebuah hunian tenang dengan halaman kecil yang ia rawat sendiri. Dua anaknya menyambut dengan pelukan hangat. Tak ada lagi tangisan. Tak ada lagi pertanyaan kenapa ayah tak pulang. Mereka sudah tahu. Mereka sudah melihat. Mereka tahu siapa yang memperjuangkan mereka tanpa henti. Dan saat malam turun, Laras duduk di teras, menatap bintang. Ia tersenyum, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Terima kasih, Laras. Kamu sudah bertahan. Dan kamu menang. Bukan karena membalas, tapi karena kamu tetap hidup saat mereka berharap kamu runtuh. Waktu telah berlalu. 3 bulan sejak semua badai itu reda. Dan meski luka tidak bisa benar-benar hilang, Laras belajar berdamai dengan kenyataan. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk 2 anaknya yang kini mulai kembali ceria. Raut sedih di wajah mereka perlahan digantikan tawa yang mengalir tanpa beban. Sekolah berjalan lancar. Psikolog anak yang ia datangkan rutin menunjukkan hasil positif. Tak ada lagi tangisan tengah malam. Tak ada lagi pertanyaan tentang, "Ayah kapan pulang?" Sementara itu, kehidupan Bayu dan Dinda memasuki fase paling gelap yang mungkin tak pernah mereka bayangkan. Dinda dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam manipulasi data kontrak fiktif yang melibatkan perusahaan milik Bayu. Ia diganjar hukuman pidana dan denda besar. Media menggempur wajah cantiknya yang kini lesu dan kusut, terpampang dalam pemberitaan nasional dan menjadi simbol kejatuhan wanita simpanan yang serakah. Bayu, walaupun lolos dari penjara berkat perjanjian damai yang diatur Laras di pengadilan, kehilangan segalanya. Jabatan, reputasi, rumah mewah, dan yang paling menyakitkan, martabat. Ia kini menumpang di rumah orang tuanya. Namun ayahnya sendiri memintanya angkat kaki setelah mencoreng nama keluarga. Ibunya jatuh sakit karena stres melihat anak kesayangannya kini jadi bahan hinaan. Tak ada lagi teman. Tak ada lagi gengsi. Di usia kepala 4, Bayu menjadi bayangan dari lelaki yang dulu begitu pongah dan penuh percaya diri. Sore itu, Laras menerima sebuah surat. Bukan surat ancaman, bukan juga surat peringatan hukum. Tapi sepucuk surat dengan tulisan tangan di amplop putih sederhana. Isinya, "Laras, aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi izinkan aku mengatakan satu hal. Aku menyesal. Aku hancur. Tapi kamu berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah aku kenal. Kalau suatu hari nanti kamu mengizinkan, aku ingin minta maaf secara langsung. Bayu." Laras menatap surat itu lama. Jantungnya tak lagi berdegup kencang saat membaca namanya. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanya ketenangan. Ia lipat surat itu pelan, lalu memasukkannya ke dalam laci yang ia kunci rapat. Ia tidak butuh permintaan maaf untuk membebaskan dirinya. Ia sudah bebas sejak hari ia memilih melangkah pergi dan tidak menoleh lagi. Di malam harinya, Laras duduk di kamar anak-anak, membacakan dongeng sebelum tidur. Anak-anak memeluknya hangat. Satu berkata, "Mama, aku senang Mama selalu kuat. Mama kayak superhero." Laras tersenyum, mengelus kepala anaknya, dan berbisik, "Kalau kamu percaya diri kamu kuat, kamu pun bisa jadi superhero buat dirimu sendiri, nak." Malam itu ia menulis di jurnalnya, seperti biasa. "Hari ini aku tidak menaklukkan dunia, tapi aku berhasil tersenyum tanpa beban. Dan itu lebih dari cukup. Aku tidak butuh melihat mereka menderita. Aku hanya butuh tahu bahwa aku telah membuktikan. Aku bisa. Aku mampu. Dan aku layak bahagia. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang mengembalikan martabatku yang selama ini diinjak tanpa rasa bersalah. Dan kini,
Aku utuh. Tamat.